Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang tentang satu topik yang tentu sangat penting untuk kita semua pahami, untuk kita semua mengerti, terutama pihak-pihak yang berada di dunia pendidikan, karena suka atau tidak, siap atau tidak, apa yang kita sebut dengan kecerdasan buatan, Ya, artificial intelligence, itu akan mengisi hari-hari kita, Bro. ya, Dan seperti biasanya, kita bersama dengan Profesor Hasnawi Haris. ya, Beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Juga saat ini diberi amanah sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretaris Dewan Pendidikan Sulsel. Prof, kali ini sebelumnya kita bahas coding dalam ya, pembelajaran, Prof, eh, kita akan masuk ke topik yang berikutnya yaitu artificial intelligence, Prof. ya, Satu tema yang saya kira di abad 21 ini suka atau tidak, siap atau tidak, kita ya, harus berada di dalamnya menjadi bagian yang hidup bersama dengan apa yang tadi kita sebut dengan AI, Prof. ya, Prof, sebagai pembuka, sebagai awal dari perbincangan kita, barangkali kita perlu mendefinisikan, memberikan pengertian sesungguhnya apa itu artificial intelligence, Pak. ya. Baik, Pak Ari. Terima kasih, sahabat perspektif. Kalau kita lihat perkembangan teknologi hari ini, sesungguhnya kehadiran artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah keniscayaan. Ya, Tentu kalau kita bicara apa yang kita maksud dengan artificial intelligence, tentu kita bicara tentang bagaimana kecerdasan buatan ya, itu yang menggunakan kecerdasan manusia untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. ya, Nah, karena kita bicara tentang artificial intelligence dalam dunia pendidikan, maka tentu harapannya adalah bagaimana kecerdasan manusia yang digunakan itu menjadi tools, menjadi ya, alat bantu bagi guru yang secara dimensional itu bisa kita lihat, bisa kita potret secara personal profil dari siswa kita. ya, Nah, dia alat bantu. Nah, kalau bisa kita lakukan itu, maka sebenarnya ini dengan mudah kita bisa dorong pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan artificial intelligence dengan segala macam jenisnya itu bahkan sangat menyenangkan. ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tipologi karakteristik dari anak-anak kita generasi alfa atau generasi Z Alfa yang hari. sekarang kita Iya, hadapi, Prof. Jadi iya, prinsipnya artificial intelligence ini adalah alat bantu, Prof, alat bantu. yang kira-kira mempercepat, memudahkan Iya, proses pekerjaan atau pembelajaran, Prof. Prof, iya, eh, kalau artificial intelligence itu dipersepsi atau dipahami sebagai alat bantu, eh, tentu ada penjelasan lebih detailnya, Prof. Alat bantu dalam arti itu memberi manfaat seperti apa, Prof? iya. Ya, seperti coding Pak Ari, kalau kita Ya, lihat, ya, kalau dalam posisi yang dimention Pak Menteri ini kan menjadi mata pelajaran pilihan iya, yang akan disampaikan kepada anak-anak kita yang kelas 4 SD atau di SD dan SMP. SMP, Prof. Nah, tentu kita bertanya, karena ini dalam proses pembelajaran, apa manfaatnya? Ya, Atau kira-kira apa dimensi pentingnya? iya, Kenapa harus diajarkan pakai artificial intelligence? Ada beberapa Pak Ari yang menurut saya penting sahabat perspektif memahami seperti apa manfaat dari artificial intelligence ini. Yang pertama tentu karena hari ini kita berada pada dimensi waktu abad ke-21, maka sebenarnya kehadiran pembelajaran berbasis artificial intelligence itu adalah respon kita terhadap bagaimana anak-anak muda kita, terutama siswa, itu memiliki keterampilan abad iya, ke-21.
Nah, kalau kita bicara tentang keterampilan abad ke-21, salah satu unsurnya adalah bagaimana anak-anak kita ini betul-betul pada aspek keterampilan literasi digital itu bagus. Ya. Nah, itu kira-kira sebagai respon terhadap literasi digital yang kemudian menjadi tipologi dari abad ke-21 itu. Itu yang pertama, Pak Ari. Yang kedua, Pak Ari, artificial intelligence ini sebenarnya itu membelajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya secara sistematis, bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya secara struktur, dan di satu sisi sebenarnya bagaimana ini didorong agar kompetensi literasinya lebih meningkat. Nah, kalau sudah ini dijalankan, menurut saya itu bisa betul-betul memberi manfaat bagi anak-anak kita. Terus yang ketiga, Pak Ari, ya kita tahu sekalipun ini tingkatannya di SD dan SMP, tapi dengan gradasi pembelajaran berbasis proyek sebenarnya ini lebih mendekatkan. Jadi anak-anak kita itu sudah sejak awal di SD dan SMP pendekatan pembelajarannya itu sudah berbasis proyek yang tentu tematik sifatnya, disesuaikan dengan umur, kalender atau umur biologis dari anak-anak kita itu, Pak Ari. Terus yang ketiga yang ketiga, artificial intelligence ini sebenarnya juga menjadi penting diajarkan di SD itu supaya anak-anak kita itu dia lebih meningkat, lebih cepat meningkat yang namanya kreativitas, meningkat berpikir kritisnya, sehingga anak-anak kita ini bisa lebih cepat mendapatkan banyak informasi, sehingga anak-anak kita ya itu tadi di dimensi keduanya bisa menyelesaikan masalah secara solving. Dia menyelesaikan masalah secara struktur atau dengan problem solving itu. Terus yang lain, kalau kita lihat artificial intelligence khusus di sekolah dasar dan di SMP ini sebenarnya, Pak Ari, ini sebenarnya mengedukasi kita untuk memiliki wawasan berbasis data. Ya, tidak seperti misalnya secara kualitatif kadang kita memberikan ilustrasi tanpa data dengan meyakinkan, tapi kalau dia modelnya artificial intelligence, betul-betul wawasan anak-anak kita itu bisa lebih betul-betul berdasarkan data. Artinya tidak dikarang-karang lah istilah sederhananya sehari-hari. Terus yang lain, ya harus dimanfaatkan. Jadi kehadiran platform pembelajaran yang berbasis artificial intelligence itu ini juga sebenarnya lebih mendekatkan secara paralel agar anak-anak kita, tentu termasuk guru ya, pendidik atau tenaga pengajar, itu memahami, merespon dengan baik, cepat kemajuan di bidang teknologi. Nah, kalau mereka bisa melakukan itu dengan baik, saya kira ini lebih bermanfaat begitu. Terus ya, artificial intelligence ini juga punya manfaat agar pengelola sekolah atau guru atau siswa itu lebih fleksibel, Pak Ari, lebih adaptif terhadap perubahan. Jadi mereka tidak kaget. Jadi kalau misalnya di SD mereka sudah dapat seperti apa potretnya ini artificial intelligence, ketika mereka lanjut studi ke SMP sampai di SMA atau di perguruan tinggi mereka tidak kaget. Jadi bahasa-bahasa pemrograman yang didapatkan di mata pelajaran coding sebelumnya ini berlanjut. Lebih cepat, Prof. Iya, sehingga ya kita pastikan ya inilah sebenarnya yang menjadi salah satu tuntutan sekaligus tuntunan bagaimana anak-anak kita itu memiliki keterampilan adaptif yang lebih baik, sehingga ketika ada perubahan tidak ada problem secara mendasar, begitu, Pak Ari. Baik, Prof. Ini agak menukik, Prof. Kalau demikian manfaatnya yang terasa sangat besar, Prof. Mengapa harus ini dibelajarkan di sekolah, Prof? Apalagi di SD dan SMP? Baik, Pak Ari. Saya kira untuk menjawab pertanyaan Pak Ari yang sangat menarik ini, saya ingin mengemukakan satu
satu hasil riset Ya. yang bisa kita simpulkan sebagai daya dorong mengapa pembelajaran AI ini atau artificial intelligence ini harus disampaikan, diajarkan di SD dan SMP. Pertama, hasil riset itu menunjukkan Pak Ari bahwa 65% guru kita sebenarnya, para pendidik kita itu menginginkan agar artificial intelligence ini dipakai dalam proses pembelajaran karena mereka percaya ini bisa meningkatkan hasil belajar anak-anak kita. Iya. Jadi 65% guru kita mau menggunakan itu ya. Nanti ada problem di belakang seperti apa tantangannya. Terus yang kedua, kalau kita lihat Pak Ari dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman guru di sekolah itu sekitar 20-40% tugas itu sebenarnya sudah bisa dialihkan ke aspek teknologi. Jadi alih teknologi yang tadinya secara konvensional dilaksanakan oleh guru, mulai dari absen, bagaimana mengcoding anak-anak kita, kelompok nilainya misalnya, kelompok atau klaster-klaster tertentu, itu sudah bisa dipakai oleh artificial intelligence. Tidak manual lagi. Tidak manual lagi. Jadi itu pasti ada aspek yang aspek efisiensi yang luar biasa di situ. Terus yang ketiga Pak Ari juga memang kalau kita lihat dari banyak riset itu, ya sekitar 13 jam per minggu Pak Ari itu sebenarnya teman-teman guru kita itu bisa digunakan dalam seminggu ya. Bisa dipakai untuk kemudian mereka melakukan simulasi, mereka menerapkan atau menggunakan pembelajaran berbasis artificial intelligence itu. Itu bisa sekitar 13, kalau kita lihat 24 jam per minggu itu 13 jam itu bisa simulasi sambil tentu melaksanakan pembelajarannya. Kemudian yang lain di riset ini juga ditemukan bahwa ternyata Pak Ari 40% guru kita atau para pendidik kita itu memandang bahwa teknologi artificial intelligence itu mampu memberikan dampak positif, terutama bagi bagaimana mengakselerasi bagaimana anak-anak kita itu punya pengalaman pembelajaran yang hebat, pembelajaran yang sesuai dengan realitas yang mereka rasakan, yang mereka hadapi. Nah, yang lain juga bisa disebutkan bahwa ada sekitar 73% dengan menggunakan artificial intelligence itu diyakini itu bisa mempercepat siswa siswa bisa belajar lebih cepat. Ya, kecepatan tadi yang konvensional itu bisa dipercepat. Jadi itu sekitar 73% Pak Ari. Guru itu memandang bahwa itu bisa membantu siswa bisa belajar lebih cepat. Kemudian ada sekitar 65% itu bisa dikategorikan bahwa kehadiran teknologi berbasis artificial intelligence itu bisa membantu siswa untuk belajar lebih efisien. Lebih efisien. Jadi kalau 73% tadi itu lebih cepat, kali ini 67% lebih efisien. Nah, kalau gabungan-gabungan ini bisa kita ramu hasilnya, maka saya kira tidak ada kata lain yang istilah Pak Ari tadi itu suka atau tidak, kita harus menerima, merespon kehadiran pembelajaran berbasis artificial intelligence ini sebagai sebuah keniscayaan dalam proses pembelajaran kita. Baik, Prof. Di tengah manfaat yang begitu besar, Prof, dan kelihatannya memang tidak hanya penting, tapi urgent, Prof. Memang harus dijemput, harus beradaptasi. Tentu, Prof, dengan begitu banyak manfaat dan begitu banyak pentingnya, pertanyaan berikutnya, Prof, apakah tidak ada tantangannya, Prof? Dan ini yang banyak orang khawatirkan, Prof. Tentu ada tantangan dan Prof tadi sempat menyinggungnya. Ini ada tantangan di belakang. Betul. Nah, bisa dijelaskan, Prof? Memang Pak Ari saya kira karena ini kan barang baru tanda petik pelajaran ini kemudian untuk diuji cobakan paling tidak pemerintah mendorong agar ini masih mata pelajaran pilihan sehingga tidak seluruh siswa, tidak seluruh sekolah itu bisa atau bisa menerapkan, memprogramkan. Nah, kalau begitu memang kalau bicara challenge, bicara tantangan, tentu ini yang jadi persoalan sebenarnya. Jadi sekalipun harapan besar kita, keinginan besar kita untuk menggunakan
coding, mata pelajaran artificial intelligence ini dalam proses pembelajaran, ya tentu tugas berikutnya adalah bagaimana kita membuat tantangan yang ada di depan mata ini dalam dunia pendidikan kita itu harus diselesaikan. Setidaknya Pak Ari, menurut saya ada 3 hal yang bisa menjadi tantangan terberat kita untuk memastikan bahwa akan efektif nanti pembelajaran kalau berbasis artificial intelligence. Yang pertama, ya tentu infrastruktur. Ya, kita tahu tentu sekolah-sekolah yang ada di negara kita di berbagai daerah disparitas sarana prasarananya tentu sangat ada, bahkan ya boleh dikatakan ada yang punya, ada yang tidak punya, yang ekstrim kesenjangannya luar biasa sekali. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka saya kira ya pemerintah harus merespon, karena ini bukan biaya murah sebenarnya. Jadi pertama itu ketersediaan jaringan atau internet. Ya kan, tidak mungkin kita menggunakan pembelajaran berbasis AI ini tadi kalau kemudian ya jaringan atau internetnya tidak ada. Ya. Yang kedua tentu ya kalau diharapkan anak-anak kita memiliki keterampilan abad ke-21 yang menjadi tuntutan dari mata pelajaran coding dan artificial intelligence ini, ya persoalan kedua adalah bagaimana gurunya. Ya, jangan-jangan anak-anak kita lebih maju pikirannya, lebih maju pengalamannya karena sudah generasi alfa mereka, generasi yang memang lahir dan hidup di era teknologi, sementara gurunya ini ya lahir di era milenial. Dan hari ini baru masuk pada wilayah mereka ya hidup transisi di era generasi alfa yang tadi. Sehingga kalau seperti itu ya memang tantangan terberatnya adalah memastikan bahwa seluruh guru, terutama sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran artificial intelligence ini, kemudian itu punya sumber daya manusia yang kompeten. Karena ya tentu kita berharap kehadiran mata pelajaran artificial intelligence ini benar-benar ya berjalan menarik, dan salah satu faktor kemenarikan pertamanya itu adalah gurunya harus punya pengalaman, punya kompetensi yang hebat untuk mentransfer pengalaman kepada anak-anak kita misalnya. Terus yang terakhir, kita tidak bisa pungkiri bahwa ternyata Pak Ari itu ya ini kan keberadaan teknologi ini kemudian memaksa kita juga untuk bergaul secara damai. Bagaimana pergaulan dunia maya? Ya, kalau kita bicara pergaulan dunia maya, maka kita bicara tentang ada aspek etika, ada aspek yang sifatnya sangat personal, katakanlah privasi data misalnya, itu menjadi tantangan terberat kita karena ya ini kan semua terkoneksi. Jadi ketika kita mengisi, katakanlah misalnya ketika kita mengisi data tertentu, maka ini terkoneksi dengan banyak aspek, banyak link, dan ketika itu ya memang harus dipastikan bahwa etika dan jaminan data yang secara personal yang ada di siswa dan di guru itu harus dijamin. Nah, menurut saya 3 tantangan berat ini untuk kita jadikan challenge bersama agar pemenuhan, agar pelajaran coding dan termasuk artificial intelligence ini bisa berterima, dan menurut saya ya tentu saja dengan gradasi yang berbeda-beda karena satuan pendidikannya kan di SD dan SMP, Pak Ari. Baik, Prof. Prof, seperti biasa kita akan memberi edukasi kepada pemirsa kita, tentu sekaitan dengan artificial intelligence yang hari ini kita bahas, Prof. Baik Pak Ari, sahabat perspektif, topik kita hari ini tentu karena bicara tentang bagaimana artificial intelligence ini diajarkan sebagai mata pelajaran di SD dan SMP, ya di sana tentu ada 3 aspek. Pertama, ya kepada anak-anak kita yang generasi alfa hari ini, itu harus bisa menyadari bahwa kemajuan teknologi ini sekarang lagi kencang-kencang larinya, dan menurut saya anak-anak kita ini harus mengikuti irama. Di saat yang sama tentu ada pengendalian, ada kontrol dari orang tua, dari guru, dari masyarakat agar tidak kebablasan. Karena juga memang jadi problem
bersama kita. Kalau tidak bisa kita kendalikan, ya anak-anak kita bisa terjerumus kecanduan teknologi yang menyebabkan hal yang lain, misalnya dari sisi akademik mereka tidak jalankan. Itu pertama. Terus bagi guru yang kedua, Pak Ari, saya melihat bahwa kehadiran teknologi dalam proses pembelajaran ini keniscayaan. Oleh karena itu teman-teman guru harus bersiap-siap. Yang saya bilang tadi, tantangan terberat kedua kita adalah bagaimana SDM teman-teman guru ini punya kompetensi untuk mentransformasi pengalaman pengetahuannya kepada anak didik kita yang ada di SD dan SMP. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya tentu pengelola sekolah. Sekolah sebagai sebuah ekosistem yang tidak boleh terpisah antara guru, antara siswa dan kepala sekolah misalnya atau manajemen sekolah itu harus juga menyadari bahwa di saat ini harus jalan, maka ya faktor-faktor misalnya ketersediaan sarana prasarana sudah mulai pelan-pelan harus difikirkan. Bantuan operasional sekolah misalnya, kalau itu dimungkinkan secara hukum, itu sudah harus difikirkan. Bagaimana kehadiran PC-PC atau internet jaringan yang ada di sekolah itu sudah harus dibayangkan. Tidak lagi seperti dulu ketika ada bantuan operasional sekolah, mereka berpikir buku apa, judulnya apa, yang kita beli untuk dimasukkan di sekolah. Kalau ini lain, ketika ini jalan, maka ya teman-teman kita harus menyiapkan sarana dan prasarananya, dan menurut saya, orang pertama yang harus kemudian menyiapkan itu dalam bentuk mungkin sederhana adalah teman-teman pengelola sekolah. Pengelola sekolah. Iya, saya kira itu Pak Ari ya. Baik, Prof. Pemirsa Hasnawi Haris Perspektif, demikianlah perbincangan kami. Terima kasih Prof atas perspektif, atas edukasi yang selalu kita berikan kepada pemirsa Hasnawi Haris Perspektif. Sahabat Perspektif, kita tentu berharap dengan edukasi tentang artificial intelligence dalam pembelajaran khususnya di SD dan SMP, ini bisa membuat di masa depan generasi muda kita bisa berkompetisi, bisa memberikan daya saing yang diharapkan untuk menjemput dan mengisi Indonesia Emas di 2045. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.